rumah tangganya dengan Julia Prastini alias Jule yang viral di media sosial, selebgram asal Korea Selatan Na Dae-hun tetap fokus mengisi hari-harinya dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Dae-hun bahkan makin istiqomah dengan mengikuti kajian Ustadz Irfan Rizky yang mengusung tema yang cukup emosional, yakni Recharge Hati. Hebatnya Dae-hun tidak pergi sendiri melainkan memboyong ketiga anaknya tanpa seorang pengasuh. Meski harus mendengarkan kajian sambil momong anak, Dae-hun gak kelihatan kewalahan. Ia justru antusias mengikuti serangkaian acara dan mengaku punya energi baru setelah mengikuti kajian. Apa yang dirasakan setelah research? Sudah menenangkan hatinya belum? Pada bentuk Wahai Allah. Tak hanya jadi ikut rajin kajian, baru-baru ini Dae-hun juga makin meningkatkan keimanannya dengan berangkat umroh ke Tanah Suci bersama kedua anaknya, Junho dan Eunho. Perjalanan ibadahnya ke Tanah Suci tanpa Jule pun lagi-lagi menuai simpati dari netizen. Pasalnya, dalam video yang beredar di media sosial, Dae-hun berjalan di Masjidil Haram, memegang tasbih dan menuntun kedua anaknya sambil melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Wajar jika netizen begitu simpati dengan Dae-hun, karena selain makin istiqomah, Dae-hun juga tak pernah membongkar aib Julia Prastini alias Jule sedikit pun ke sosial media. Bahkan meski hatinya begitu sakit diselingkuhi, Dae-hun meminta maaf ke Jule dan mengaku tidak pernah menyesal menikahi sang istri. Aku mau maafkan ke kamu untuk kesalahan aku atau kekurangan aku, tapi aku sama sekali nggak pernah nyesel nikah sama kamu karena kita sering berantem juga. Sementara di sisi lain, gara-gara perselingkuhan Jule viral dan heboh, komedian Sule Sutisna malah jadi sasaran kemarahan netizen yang mengira jika Sule adalah Jule lantaran namanya yang mirip. Entah mau sedih atau ketawa, yang pasti Sule dengan tegas memberikan pesan menohok ke Jule untuk membuka kolom komentar akun Instagramnya agar netizen tak lagi salah alamat menghujatnya. Saya diserang di komen-komen bahwa saya selingkuh. Bukan saya, guys. Jule, bukan Sule. Please, guys. Please, guys. Aku capek. Senasib dengan Na Dae-hun yang disia-siakan Jule, sederet selebriti wanita seperti Asri Welas, Tengku Dewi, Hanum Mega, Dahlia Polan hingga Ryuka Bunga juga menjadi korban disia-siakan dan diselingkuhi oleh pasangannya dulu dan akhirnya memilih bercerai. Meski harus memilih mengakhiri biduk rumah tangganya, namun para selebriti wanita ini tak lantas berlarut dalam kesedihan. Sebaliknya mereka memilih bangkit dan merubah diri menjadi lebih cantik dan glowing. Asri Welas dan Tengku Dewi hingga Ryuka Bunga memilih meluapkan sakit hatinya pasca dihianati mantan suaminya. Memilih melakukan transformasi besar-besaran terutama dalam penampilan. Kedua janda cantik ini memilih melakukan oplas dengan biaya ratusan juta demi bisa tampil cantik dan awet muda, serta menjalani rutin olahraga hingga memiliki body goals yang memang mereka inginkan sejak lama. Benarkah perubahan penampilan mereka sebagai bentuk balas dendam agar membuat mantan menyesal? Karena saya punya peran yang memang arahnya ke sana. Saya kan nggak pernah seperti itu, tapi kalau tiba-tiba seperti itu, nggak ada intro, ini kamu aja jadi bingung. Sudah tampil cantik dan seksi, karir mereka pun kembali bersinar. Asri dan Ryuka Bunga mulai banjir job, sementara Dahlia Polan serta Hanum Mega dan Tengku Dewi juga mulai banjir endorse. Para selebriti wanita ini seolah ingin membuktikan jika mereka bahagia meski tanpa pasangan. Tak hanya karir gemilang, namun diam-diam banyak pria yang juga mulai mendekati mereka. Asri Welas mengaku sudah banyak pria yang mencoba mendekatinya, mulai dari kalangan pengusaha hingga selebriti. Musik ada, pemusik ada, pejabat ada. Maksudnya yang telepon kan, dia boleh aja kan kalau misalnya mau temenan, mau ini. Orang mereka juga pada sendiri-sendiri semua, tapi menentukan kepada siapa, nanti dulu lah. Sementara Ryuka Bunga yang kerap dijodohkan dengan Arhan, kini malah menolak dijodoh-jodohkan dengan para calon duda. Namun, ia tak akan menolak jika dijodohkan dengan Andre Taulany yang akan segera menjadi duda. Udah Aji Andre belum resmi. Kalau udah resmi juga gue mau Aji Andre.
Jandre di Kabunga Jandre bisa kali, saya orangnya irit banget Jandre. Saya kalau makan kerupuk nih, kalau melempem saya taruh kulkas, ya nggak saya buang. Sementara setelah melewati drama ribut-ribut selama menjalani sidang perceraian, akhirnya kemarin Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan gugatan cerai Cikita Maidi terhadap Indra Aditya serta menjatuhkan hak asuh anak kepada Cikita melalui e-court. Dalam dokumen salinan putusan cerai, Hakim menjatuhkan talak 1 Bain Sugro terhadap tergugat Indra. Dikabulkannya gugatan cerainya seolah menjadi kado ulang tahun bagi mantan artis cilik ini yang pada 22 Oktober lalu genap berusia 35 tahun. Tak mudah bagi Cikita untuk mengambil keputusan bercerai. Namun lantaran ia sudah tak lagi sanggup mengayuh hidup rumah tangga bersama Indra, Cikita memilih untuk menjadi janda. Itu kan talak 1 Bain Sugro tergugat Indra Aditya Rahim terhadap penggugat Cikita Cecilia Octaviani. Cuman mau dijandain aja. Aku mengambil jalan seperti ini karena aku sudah gak kuat. Sayangnya meski gugatan cerai sudah dikabulkan serta hak asuh anak jatuh kepada Cikita, entah mengapa pelantun lagu Kukuku ini seolah syok saat mengetahui jika hakim hanya mewajibkan Indra untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.500.000 dan setiap bulan akan mengalami kenaikan 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Padahal sejak awal Cikita meminta 30 juta untuk nafkah anak. Akankah Cikita mengajukan banding terhadap putusan hakim terkait nafkah anak? Menetapkan satu orang anak bernama Yafir Raska Aditya bin Indra Aditya yang lahir 25 Maret tahun 2019 di bawah pengasuhan penggugat selaku ibu kandung. Ya kita cuma minta diberikan kesempatan untuk bisa melihat anaknya sendiri. Kenapa? Karena di dalam perkawinan itu yang ada kan ada mantan istri atau mantan suami. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah satu orang anak sejumlah uang Rp2.500.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Memang Cikita mengajukan waktu itu minta biaya asuh anak ini 30 juta per bulan. Tetapi Indra merasa keberatan. Meski syok, Cikita merasa lega lantaran gugatan rekonvensi atau pengembalian mahar yang diajukan Indra ditolak hakim. Indra memang sempat mengajukan gugatan pengembalian mahar terkait uang muka rumah dan cicilan rumah yang tentunya membuat Cikita meradang. Ibu satu anak ini tak menyangka jika Indra yang sudah tega mengkhianati bahkan tak lagi memberikan nafkah untuknya selama 3 bulan malah tega menggugatnya untuk mengembalikan mahar pernikahan. Lantas benarkah keputusan hakim justru menguntungkan pihak Indra? Memang kita waktu dalam menjawab gugatan dari Cikita Maidi, kita melakukan gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi kita ajukan salah satunya adalah pertama menuntut uang mahar. Yang kedua adalah menuntut pengembalian uang muka rumah dan cicilan rumah yang mana rumah itu tempatkan oleh Cikita Maidi. Tetapi gugatan rekonvensi itu tidak dijawab oleh hakim. Artinya hakim menolak gugatan rekonvensi kita.